Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan lanjutan materi segi 4, yaitu segitiga. Langsung saja kita masuk ke materi segitiga. Yang pertama, pengertian segitiga. Segitiga terbentuk apabila 3 titik yang terletak pada satu garis lurus saling dihubungkan. Hal ini dapat berarti segitiga adalah bidang datar yang dibatasi oleh 3 garis lurus dan membentuk 3 sudut. 3 garis lurus, yaitu garis A, B, dan BC dan AC, dan 3 titik sudutnya yaitu titik A, titik B, dan titik C. Gambar bangun ABC dilokasikan sebagai bentuk segitiga ini. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Ciri-cirinya yaitu segitiga sama sisi yaitu segitiga dengan ketiga sisinya yang sama panjang. Ketiga sudut ini memiliki besar yang sama yaitu 60 derajat. Kemudian segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga dengan 2 sisi yang sama panjang dan 2 sudut yang sama besar. Sementara itu sisi yang satunya cenderung lebih kecil. Dan yang ketiga yaitu segitiga sembarang, yaitu jenis segitiga dengan 3 sisi yang panjangnya saling berbeda antara satu sama lain, sehingga dinamakan segitiga sembarang. Berikut ini adalah gambarnya. Segitiga sama kaki yang mana memiliki kaki dengan panjang yang sama. Kemudian ini adalah segitiga sama sisi, ketiga sisinya adalah sama besar. Dan ini adalah segitiga sembarang yang mana ketiga sisinya memiliki panjang sisi yang berbeda dan tidak beraturan, sehingga dinamakan segitiga sembarang. Selanjutnya, sedangkan jenis segitiga berdasarkan sudutnya atau berdasarkan besar sudutnya dibedakan menjadi 3 ya, yaitu segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Nah, pertama segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya lancip. Besar sudut lancip yaitu antara 0 dan 90 derajat. Yang kedua yaitu segitiga siku-siku. Segitiga yang salah satu sudutnya sudut siku-siku. Sudut siku-siku yaitu besarnya tepat 90 derajat. Kemudian segitiga tumpul. Segitiga tumpul ini adalah segitiga yang salah satu sudutnya tumpul. Besar sudut tumpul yaitu antara 90 dan 180 derajat. Berikut adalah gambarnya. Yang ini merupakan segitiga lancip, yaitu sudutnya, besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Yang ini segitiga siku-siku tepat 90 derajat, yaitu di sini. Posisinya di sini, yang tepat 90 derajat. Yang kemudian yang ketiga ini adalah segitiga tumpul. Yang besar sudutnya ini adalah 90 sampai 180. Yang ketiga yaitu sudut pada siku-siku. Segitiga memiliki 3 titik sudut. Dan jumlah sudut segitiga yaitu sebesar 180 derajat. Perhatikan gambar ini ya. Berdasarkan gambar di atas, apabila segitiga pertama itu yang ini, dipotong tiap sudutnya yaitu sudut A, B, dan sudut C, kemudian meletakkan sudut-sudut itu saling berimpitan. Nah, ini dipotong, diletakkan saling berimpitan. Sudut A, sudut B, dan sudut C
akan menunjukkan bahwa A plus B plus C sama dengan 180 derajat. Jadi, jumlahnya sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Kenapa kok 180 derajat? Karena ini adalah garis lurus, di mana garis lurus horizontal seperti ini memiliki sudut yaitu 180 derajat atau sudut pelurus. Selanjutnya yaitu hubungan sudut dalam dan luar segitiga. Perhatikan gambar di bawah. Ini ada gambar garis lurus ABD dan segitiga ABC. Sudut luar suatu segitiga besarnya sama dengan jumlah dua sudut dalam segitiga yang tidak bersisian dengan sudut luarnya. Mohon maaf, ini yang saya maksud adalah sudut DBC. Sudut DBC sama dengan sudut luar dari sudut B ini. Dan sudut DBC sama dengan sudut C plus sudut A. Gitu ya. Nanti saya tulis koreksinya saya edit dalam video ini. Selanjutnya, contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A sama dengan 2x derajat, sudut B 3x derajat, dan sudut C 40 derajat. Tentukan nilai X, kemudian tentukan besar sudut A dan sudut B. Penyelesaian. Pertama, kita mencari nilai X dulu. Kita tahu bahwa jumlah sudut dalam segitiga yaitu 180 derajat. Maka bisa kita tuliskan sudut A plus sudut B plus sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A kita masukkan yaitu 2x derajat, sudut B 3x derajat, dan sudut C 40 derajat sama dengan 180 derajat. 2x tambah 3x sama dengan 5x tambah 40 derajat. 2x tambah 3x 5x, dan 40-nya kita pindah ruas. Yang awalnya positif kita pindah ruas ke ruas kanan, yaitu berarti 180 min 40, jadilah 140 derajat. Jadi 5x sama dengan 140 derajat. Kita pindah ruas lagi 5-nya, yang awalnya perkalian pindah ruas ke sini, jadi 140 bagi 5 sama dengan 28 derajat. Yang kedua atau yang B, menentukan besar sudut A dan sudut B. Dapat dicari sudut A-nya kan 2x derajat, maka kita tinggal kalikan. Sudut A sama dengan 2 kali X-nya berapa? X-nya 28. Berarti kita masukkan 2 kali 28 sama dengan 56 derajat. Begitu pula yang sudut B. Sudut B adalah 3x derajat. B sama dengan 3 kali X, X-nya 28. Kita masukkan. Dan sudut B sama dengan 84 derajat. Jadi besar sudut A dan B adalah 56 dan 84 derajat. Faham? Selanjutnya yaitu keliling dan luas segitiga. Rumus yang digunakan untuk menghitung luas dan keliling segitiga adalah keliling AB plus BC plus AC. Nah, keliling berarti yang kita hitung adalah yang tepi-tepi ini. AB, sisi AB plus BC plus AC. AC ini. Kemudian luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya yang BC, tingginya yang ini, yang garis putus-putus ini. Dalam menggunakan rumus luas segitiga harus bisa menentukan alas dan juga tinggi segitiga. Alas selalu sisi dari segitiga, sedangkan tinggi bisa saja bukan sisi segitiga. Maksudnya gimana kok bukan sisi segitiga? Misalkan sisi segitiga ABC ini
tidak diketahui tingginya, maka kita harus mencari tingginya terlebih dahulu. Gitu maksudnya. Selanjutnya yaitu pengenalan teorema Pythagoras. Pada kurikulum 2013, teorema Pythagoras adalah materi kelas 8. Namun, aplikasinya sudah dapat kita temukan di materi segitiga kelas 7 ini. Jika melihat gambar di bawah, teorema Pythagoras dapat dirumuskan sebagai berikut. Gambar ini adalah gambar segitiga siku-siku ya. Nah, di sampingnya ini adalah rumusnya. Rumus apa? Rumus untuk mencari panjang sisi jika ada yang tidak diketahui. C adalah sisi miring. Untuk mencari sisi miring sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, atau C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, untuk mencari tinggi, yaitu A, sisi A kuadrat sama dengan C kuadrat minus B kuadrat, atau A sama dengan akar C kuadrat min B kuadrat. Kemudian untuk mencari sisi B atau alas dari segitiga, B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat, atau B sama dengan akar C kuadrat min A kuadrat. Selanjutnya yaitu contoh soal. Pada segitiga di samping, PS sama dengan 5 cm, RS sama dengan 12, dan hitunglah luas dan keliling segitiga tersebut. Oh iya, di sini PS sama dengan 5 dan SQ-nya ini sama dengan 15 ya. Kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. PS alas, berarti ini ya, PS plus SQ. Ini harusnya PS plus SQ, bukan PS plus PQ, tapi SQ. Alas sama dengan 5, PS-nya 5, SQ-nya 15. Berarti alasnya sama dengan 20. Tingginya 12 cm. Tingginya kok bisa 12? Ini. Tinggi adalah RS sama dengan 12. Gitu ya. Yang ditanyakan adalah luas dan keliling. Kita ke mencari luas dulu. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya 20, tingginya 12. Tinggal kita kalikan. Setengah kali 20, 10 kali 12, 120 cm persegi. Selanjutnya kita mencari keliling. Keliling merupakan ketiga sisi segitiga tersebut kita jumlahkan panjangnya. Nah, yaitu PR plus PQ plus QR. PR-nya belum ada, PQ-nya 20, PQ yaitu alasnya berarti 20, QR-nya juga belum ada. Maka tugas kita adalah mencari PR dan QR terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya menggunakan teorema Pythagoras. Kita untuk mencari PR, kita fokus ke segitiga P, R, dan S. Ya, PS PR kuadrat dalam teorema Pythagoras, PR kuadrat ini sama dengan PS kuadrat ditambah RS kuadrat. PS-nya 5, RS-nya 12. Kita kuadratkan, 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 144. Kemudian 25 ditambah 149 yaitu 169. Untuk menghilangkan kuadrat, maka ruas sebelah kanan kita akarkan. PR sama dengan akar 169. PR sama dengan 13 cm. PR udah ketemu. Sekarang kita mencari nilai QR. Nah, untuk mencari QR ini kita fokus ke segitiga PQR. PQR maaf. Segitiga SQR. Untuk mencari QR kita gunakan rumus
Pythagoras atau teorema Pythagoras. QR kuadrat sama dengan RS kuadrat sama dengan plus S Q kuadrat. Nih. RS-nya berapa? RS-nya 12. SQ-nya berapa? SQ-nya 15. Kemudian 12 kuadrat 144, 15 kuadrat 225. Kita jumlahkan, ketemunya 369. QR sama dengan akar 369, yaitu 3 akar 41 cm. Selanjutnya kita mencari keliling. Udah diketahui semua. Tinggal kita jumlahkan PR 13, PQ 20, QR 3 akar 41. 13 tambah 20, 33, tambah 3 akar 41. Jadinya keliling sama dengan 33 plus 3 akar 41 cm. Selanjutnya yaitu garis-garis istimewa pada segitiga. Secara umum, garis istimewa pada segitiga terbagi menjadi 4 jenis, yaitu ada garis tinggi, berat, garis bagi, dan garis sumbu. Nah, berikut penjelasannya. Garis tinggi adalah garis yang ditarik dari sebuah sudut dalam segitiga yang tegak lurus pada sisi yang dihadapannya secara tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku. Ini. Nah, garis tinggi menghubungkan satu titik atau sudut ke sisi di hadapannya secara tegak lurus. Kita lihat, ambil contoh sudut C ini atau titik C ini. Kita tarik garis ke sisi di hadapannya membentuk sudut 90 derajat atau saling tegak lurus seperti ini. Ini ada sudut tegak lurus ya. Berarti ini adalah C adalah garis tinggi. Begitu pula yang ini. Titik B, tarik garis ke sisi di hadapannya secara tegak lurus. Maka BI ini kita sebut dengan garis tinggi segitiga. Yang kedua yaitu garis berat. Garis berat adalah garis yang ditarik dari sebuah sudut dalam segitiga dan membagi sisi di hadapan yang dihadapkan sudut tersebut menjadi dua bagian yang sama panjang. Ini garis berat menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya menjadi dua bagian yang sama panjang. Misalkan titik B menghubungkan titik B ke sisi di hadapannya dengan membagi sisi AC ini menjadi dua tapi sama panjang. AE sama panjang dengan EC. Ini merupakan garis berat. Yang kedua yang ketiga yaitu garis bagi menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya menjadi dua sudut sama besar. Kalau garis berat membagi bagian sisi dua bagian yang sama panjang, kalau garis bagi membagi dua sudut yang sama besar. Kemudian garis sumbu. Garis sumbu ini menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya menjadi dua bagian sama panjang dan tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Dua bagian yang sama panjang yaitu AE dan EB tegak lurus berarti DE ini. Bisa dipahami ya. Sekian, terima kasih penjelasan materi segitiga. Selanjutnya kalian simak contoh soal di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.